Oke, udah muncul, Bar? Udah Kak, udah. Oke. Jadi, eh bentar. Kalau untuk persiapan pretest, kan kita udah tahu ya dari web juga. Untuk bahan pretest fisika, sebenarnya sederhana aja. Dia kebanyakan mekanika ditambah gelombang. Bahan pretest fisika. Oke. Nah, yang di mekanikanya itu kayak di SMA, dimulai dari vektor, terus kinematika, terus dinamika, terus ke usaha energi, momentum, terus dinamika rotasi. Nah, untuk gelombangnya sendiri, kita hanya gelombang mekanik biasanya. Jadi untuk gelombang mekanik, gelombangnya sendiri adalah cuma dua sebenarnya. Gelombang tali sama gelombang bunyi. Oke. Nah, kita mau belajar mulai dari mana nih, Bar? Eh boleh kakaknya rekomendasiin aja gimana Kak? Kalau vektor mah kayaknya udah pasti bisa ya kayaknya ya. Mungkin dari kinematika aja kali kita gitu ya. Oke. Oke, berarti kita coba kinematika aja ya dulu. Ntar saya bikin dulu maksudnya halamannya biar nggak banyak. Oke, nah kita akan coba masuk ke yang namanya kinematika. Kinematika itu belajar tentang apa, Bar? Apa, Bar? Hmm. Kinematika tuh Eh, belajar tentang apa sih? tentang apa gerak Kak? Apa bukan? Ya, dia mempelajari tentang gerak benda tanpa memperhatikan penyebab geraknya. Penyebab gerak itu adalah gayanya. Jadi kalau di kinematika bar, kita hanya lihat bendanya geraknya gimana. Kita nggak peduli bendanya geraknya kenapa. Oke, kebayang? Jadi misalkan Oke, oke. ada tiga buah mobil lagi gerak. Mobil pertama geraknya karena didorong, mobil kedua geraknya karena ditarik, mobil ketiga geraknya karena ditabrak. Kalau kita lihat itu secara kinematika, ketiganya kita selesaikan dengan cara yang sama. Oke, Oke. karena kinematika cuma lihat gerakannya. Nanti kalau kita sudah selesai tentang kinematika, barulah masuk bab yang namanya dinamika. Dinamika itu belajar gerak dan penyebab geraknya. Jadi kalau di dinamika, kasus tiga mobil tadi itu beda cara ngerjainnya, Bar. Karena kita selain lihat geraknya dan juga harus lihat penyebab geraknya. Nah, sekarang kita masih belajar yang gampang dulu. Nah, kinematika sama. Kenapa tadi bab awal adalah vektor? Karena di kinematika, Akbar harus bisa membedakan mana yang termasuk vektor di kinematika dan mana yang termasuk skalar di kinematika.
Jadi di kinematika tuh ada vektoran skalarnya, jadi kita harus bisa ngebedain, minimal banget ngebedain deh. Kalau kita udah bisa ngebedain itu, nah itu akan jauh lebih mudah. Nah, karena kinematika cuma belajar tentang gerak, berarti kan besaran yang akan kita pelajarin di kinematika itu sangat sederhana. Cuma tiga biasanya. Yang pertama, Bar, ada yang namanya jarak, ada juga yang namanya perpindahan. Pernah dengar, Bar? Pernah. Kenapa? Pernah. Jarak sama perpindahan. Dua-duanya Mm-mm. memiliki satuan yang sama, yaitu satuan panjang, meter. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, menurut Akbar, mana yang vektor? Jarak atau perpindahan? Eh, jarak, Yakin? iya kayaknya Ini jarak. apa? Iya kayaknya jarak. Yang vektor adalah perpindahan. Perpindahan. Ya, perpindahan itu vektor, jarak Jarak. itu skalarnya. Simbolnya sama, sama-sama simbolnya delta R. Bedanya perpindahan itu ada vektor, kalau jarak delta R doang, nggak pakai vektor. Biasanya di SMA disebutnya S. Delta R itu bisa aja diganti jadi delta X, atau jadi delta Y, atau jadi delta Z. Tergantung geraknya ke subuh apa. Oke. Kalau Akbar di SMA-nya pakai bahasa Inggris, perpindahan itu yang disebut sebagai displacement. Jarak yang disebut sebagai distance. Oke? Bayang? Oke. Ya. Nah, pertanyaan mendasar. Akbar bisa nggak membedakan menghitung jarak dan menghitung perpindahan di soal? Bisa nggak? Menghitung maksudnya gimana nih? Nah, kita kasih contoh aja deh. Saya punya contoh sederhana aja. Oke. Oke. Bar awalnya di titik A nih, Bar. Terus Akbar berjalan ke arah timur. Sampailah Akbar di titik B. Titik B, Akbar jalan lagi ke arah selatan. Oh ya, anggap aja ini 4 kilo. Akbar jalan ke arah selatan. Sampailah Akbar di titik C. Sejauh 3 kilo. Pertanyaan saya, Bar. Mm-mm. Perpindahan saya dari A sampai ke C itu bagaimana? Pertanyaan kedua, jarak tempuh saya dari A sampai C itu bagaimana? Nah, kalau ketemu soal seperti ini, Akbar jawabnya gimana, Bar? Perpindahannya Kalau jar, gimana? Jaraknya gimana, Bar? Heeh. Kalau jarak itu kan total tempuh ya Hmm? berarti 4 tambah 3 Jadi 7 7 kilo. kalau jarak. Oke, kalau Nah, perpindahan? kalau perpindahan itu kan titik akhir dikurang titik eh, awal gak sih? eh. Jadi, Berat, berarti 7 gimana ya Kak? Bingung. mana yo? Berarti kan kalau titik akhir kurang titik awal, Hah? berarti 7 dikurang 4 atau berapa? Gimana? Jadi berapa? 3. 3 kilo. Gitu. Iya. Oke. Yakin nggak, Bar? Ya gitu dulu deh. Oke. Menurut Akbar, jarak perpindahannya 3 kilo, jaraknya 7 kilo. Mm-mm. Oke, kita lihat ya. Perpindahannya 3 kilo, betul atau salah, Bar? Nggak tahu. Salah dipastikan. Kenapa? Salah, Bar. Oke, Bar. Gimana tuh Kak? Akbar tadi udah tahu nggak kalau perpindahan itu vektor? Tahu. Iya, Oke, Akbar tahu nggak vektor itu apa? yang ada arahnya. Vektor itu adalah besaran. Besaran tuh yang kita ukur kan? Iya. Besaran
yang Memiliki arah. memiliki nilai dan arah. Jadi, setiap vektor pasti kita bisa cari nilainya dan juga arahnya. Oke? Misal, kita punya vektor A. Simbolnya gini kan, vektor A. Benar nggak? Iya. Nah, vektor A itu terdiri dari nilai vektor A, simbolnya dikasih mutlak, bisa kalau nilai, dan arah vektor A, dikasih tanda gini. Jadi, yang ini namanya nilai, nilai vektor, dan yang ini namanya adalah arah. Oke, setiap vektor pasti Akbar bisa mencari nilai dan arahnya. Kita kasih contoh, Bar. Misal, Akbar punya vektor A. Misal, 1i ditambah 2j ditambah 3k. Ini vektor kan ya, betul? Mm-mm. Nah, kalau saya mau minta Akbar, Bar, coba deh nilai atau besar vektor A. Berapa, Bar? Gimana caranya? Berarti ditambah. Nah, cara mencari besar vektor atau nilai vektor adalah menggunakan akar kuadrat Oh, komponennya. Di depan I ada angka satu, satu kuadrat. Di depan J ada angka 2, 2 kuadrat. Di depan K ada angka 3, 3 tiga kuadrat. kuadrat. Maka dapatlah akar 14. Oke. Ini cara Oke. kita mencari vektor, besar vektor. Vektor apapun itu, Bar. Paham? Mm-mm. Oke. Oke. Kalau saya mau nanya lagi, Bar, vektor A kan ada nilai, ada arah. Nilainya udah tahu. Kalau saya mau cari arah vektor A, gimana, Bar? Cari arah sebuah vektor. Berarti Heeh. kebalikannya apa gimana? Pakai Kebalikannya kuadrat. itu gimana nih kebalikannya? Eh, Kalau tadi pakai akar berarti pakai kuadrat. Aturan dari mana itu? Oke. Coba deh, Bar. Kalau Akbar disuruh mencari arah vektor. Mencari arah. Gitu ya. Mencari Mm-mm. arah. eh Apa yang Akbar bayangin kira-kira arah itu jawabannya bakal kayak gimana sih, Bar? Arahnya ke kanan, Ya. kiri. Kanan, betul. Kiri, atas gitu ya. Ya, Bawah, iya betul gitu. ya. Oke. Mm-mm. Betul, Bar. Itu arah, Bar. Terus kenapa tiba-tiba Akbar kepikiran kuadratin? Oke. Jadi, Kirain itu kebalikan. udah benar arah. Itu namanya kita menentukan arah vektor secara matematik, Bar. Matematik. Secara langsung maksudnya. Ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang, atau sekian derajat ke arah sini gitu kan ya. Itu namanya kita melakukan mencari arahnya secara langsung. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Tapi penentuan arah secara langsung kayak gitu hanya mudah dilakukan kalau vektornya vektor sederhana, yaitu vektor satu dimensi atau vektor dua dimensi, Bang. Ketika Akbar ketemu vektor tiga dimensi, ada I, ada J, ada K. Akbar tetap maksa mau cari arahnya manual, pakai kata-kata. Jujur susah banget. Terus gimana dong? Hmm, Nah, saya akan lebih suka ngajarin Akbar itu mencari vektor pakai matematik. Kenapa? Karena dengan cara matematik, kita akan dapat cara yang paling simpel mencari arah. Mau itu satu dimensi, dua dimensi, tiga dimensi. Kayaknya gimana? Lihat, Bang. Akbar kan tahu. Vektor A itu nilai A, arah A, betul? mm-mm. Maka kalau saya balik, arah A itu sama dengan apa, Bar? Vektor A dibagi nilai vektor A. Udah. Berarti Oh, vektor A, arah A itu adalah vektor A
Dibagi. dibagi nilai vektor A. Udah. Lo kok nggak ada kata-kata kanan, kiri, atas, bawah? Ya iya, karena kita menuliskan arah vektor dalam bentuk matematik. Ngerti nggak yang orang Oh, lain? Orang lain ngerti. Terutama yang belajar matematika pasti ngerti. Ini adalah arah vektor. Paham, Pak? berarti jawabannya Dosennya udah ngerti segitu, nggak? Pak, kalau Dosennya juga ditanya. ngerti pasti. Kenapa? Berarti jawabannya kalau ditanya arah vektor udah kayak sampai situ aja. Ya gini aja cukup. Nggak perlu harus memastikan, aduh, Oh. arah berarti harus pakai kata-kata kanan, kiri, atas, bawah nih. Ya nggak perlu kecuali soalnya minta berapa derajat benda itu bergerak terhadap sumbu X. Nah, berarti kita cari kan. Kau cuma minta Hmm. tentukanlah arah gerak benda. Ya udah, ini udah pasti bener. Ngerti nggak? Jadi Mm-mm. Akbar udah bisa bagaimana cara mencari besar vektor. Vektor apapun itu. Dengan cara apa? Akar kuadrat komponennya. Dan Mm-mm. Akbar udah bisa juga mencari arah vektor. Vektor apapun itu. Yaitu apa? Vektor dibagi besarnya. Paham, Bar? Paham, paham. Nah, sekarang kita balik lagi. Tadi Akbar tahu kan kalau perpindahan itu vektor. Betul. Iya. Terus Akbar jawabnya 3 kilo. Kan saya udah bilang, udah pasti salah tanpa saya harus ngecek dulu. Kenapa? Akbar tahu yang namanya vektor itu harus ada angka sama harus ada arah, ya nggak sih? Heeh. Sedangkan Akbar cuma nulis 3 kilo. Emang 3 kilo itu vektor? Bukan kan? Nah itu, jadi Akbar tahu itu jenisnya vektor, tapi Akbar memaksakan jawabannya angka. Itu namanya udah paling salah, Bar. Terus gimana Oke. dong? Ya berarti jawabannya juga harus pakai vektor dong. Oke, Mm-mm. kan gampang aja, Bar. Dari A ke C. Dia ke B dulu baru ke C kan? Berarti Iya, 4 ke kanan, 3 ke bawah. Bener nggak? iya. Ya udah. Kalau gitu, delta RAC vektornya 4 ke kanan. Berarti 4 ke kanan. I. 3 ke bawah, min 3 J. Ngerti, Bar? Oh, Udah. itu Ini minus karena jawabannya. ke bawah. Karena ke bawah. Kan Akbar tahu kan? Oke. Vektor itu defaultnya ke kanan itu X kan, I kan, ya nggak sih? Iya, Ke atas itu J atau Y. J. Ke depan itu keluar itu K, paham? Karena dia dari B Oke, ke C kan dia ke arah bawah, makanya minus J. Minus itu bisa taruh di depan. Ngerti? oke. Kalau kecuali bar, misalkan pertanyaannya adalah tentukanlah besar perpindahan. Besar perpindahan berarti si perpindahan itu kita cari nilai mutlaknya, Bar. Paham? Oke. Tadi gimana cara nyari besar vektor? Akar, Pakai akar kuadrat, komponennya. Berarti 4 kuadrat ditambah min 3 minus 3 kuadrat. kuadrat. Jawabannya 5. Paham? Oke, Jadi 5. kita yang paling penting sekarang tuh kita harus tahu yang diminta soal itu apa, vektor apa skalar. Kalau dia defaultnya vektor, maka jawabannya harus vektor. Kecuali ada kata-kata besarnya, nilainya. Ngerti ya? Kalau dia Mm-mm. nggak ada, dia cuma bilang, tentukanlah perpindahan benda. Ya berarti jawabannya harus vektor, karena perpindahan itu vektor. Ngerti, Bang? Oh, oke, oke, oke. Oke, itu ya yang penting ya. Jadi kita harus jawab sesuai dengan jenisnya. Kalau vektor jawabnya dalam bentuk vektor, kalau skala jawabnya juga skalar. Kecuali kalau vektor itu ada kata-kata besarnya atau yang lain. Oke, Paham ya? Oke. oke. Nah, itu besaran pertama. Besaran kedua. Akbar pernah dengar nggak yang namanya kecepatan sama kelajuan? Pernah. Pernah dengar. Dua-duanya satuannya sama kan, Bar? Yaitu satuan Iya. meter per sekon. Sekarang pertanyaannya, Bar, mana yang vektor? Yang vektor percepatan
kecepatan atau Yang kelajuan. Belum kecepatan kita. percepatan. Bukan ke Eh, apa sih? Oh, kecepatan atau kecepatan. kelajuan yang vektor. Oh, em, yang vektor itu kecepatan. Yakin? Yang skalar itu kelajuan. Yakin? Nggak mau diganti? Yakin, yakin. Oke. Yang vektor itu adalah betul kecepatan. Itu vektor, Bang. Oke. Kelajuan itu skalar. Kelajuan. Oke. Simbolnya sama, Bang. Sama-sama simbolnya V. Yang satu pakai vektor, kelajuan yang ini V-nya nggak pakai vektor. Paham? Kalau Oh. Akbar pakai buku teks bahasa Inggris, kecepatan itu yang disebut sebagai velocity. Kelajuan itu yang disebut sebagai Hmm. speed. Makanya di motor atau di mobil itu namanya speedometer, bukan velocity meter. Kenapa? Karena speedometer hanya menunjukkan angka. Ya nggak? Betul nggak? Nggak ada arahnya kan? Iya benar. Tapi kalau Akbar ngukur Iya. angin, kecepatan angin, biasanya di kecepatan angin atau di GPS deh. Nah, GPS atau kecepatan angin dia ngukurnya velocity bar. Kalau dari mana? Coba Akbar lihat kalau di GPS. Selain menunjukkan angka berapa kecepatan kita bergerak, kadang ada GPS yang menunjukkan arah mata angin kita bergeraknya kan? North East, South East, ya nggak sih? Oh iya. Nah, itu Iya. artinya dia ngukurnya velocity. Karena dia selain menunjukkan angka, dia menunjukkan arah. Walaupun dia nentuin arahnya pakai langsung ke matematik. Ngerti, Mbak? Oke. Oke. Nah, berarti Akbar tahu dong nanti. Kalau misalkan deh, ada pertanyaan. Tentukan kecepatan mobil tersebut. Terus tiba-tiba Akbar menjawabnya 10 meter per second. Terus Akbar protes, kok disalahin? Padahal benar. Ya udah pasti salah. Karena Hmm. kecepatan itu vektor, Hmm. Akbar nulisnya angka. Paham, Bar, ya? Oh, Jadi oke. jawabannya kalau dia kecepatan ya harus ada arahnya. 10 meter per second ke kanan boleh. Atau 10 meter per second I boleh. Ngerti gak? Ngerti, Paham? ngerti. Oke. Jadi itu yang Paham. paling basic dulu. Kenapa? Karena di SMA itu diajarin sih diajarin vektor dan skalar. Tapi nggak terlalu ketat dalam penggunaannya. Nah, kalau sekarang di Iya kuliah harus benar-benar jelas. Kalau beneran vektor ya jawabannya vektor. Kecuali dia minta besarnya. Ngerti, Pak? besaran. Ngerti, Nah, ngerti. karena kadang suka yang pertama kali yang harus dibenerin dari mulai transisi antara SMA ke TPB adalah konsep itunya dulu, konsep dasar menjawabnya. Kadang tuh di SMA ya cuman jawab seadanya aja di TPB, padahal itu benar, tapi nggak tepat gitu penggunaannya kayak tadi lah. Iya. Tentukanlah kecepatan, tapi jawabnya angka. Padahal benar angka 10, tapi nggak ada arahnya, Bar. Ya, ntar di ujian bakal dikalahin kok kayak gitu. Oke. Nah, Hmm. Bar, Oke. sekarang kecepatan sama kelajuan, Bar. Ada dua Iya. jenis. Yang pertama itu namanya kecepatan rata-rata. Disebutnya V average. Akbar tahu nggak rumusnya V average itu apa? Eh, nggak tahu. V delta R. R-nya yang vektor dibagi delta T. Oke. Oke. Kalau kecepatan karena dia vektor, pasti dia pakainya vektor lagi dong, yaitu perpindahan. Nggak mungkin kecepatan Hmm. pakainya jarak. Kecepatan vektor, jarak skalar. Nggak mungkin. Yang kedua, ada yang namanya ini, Mbak. Kecepatan sesaat. Atau nama lainnya spontaneous velocity. Biasanya disingkatnya V dalam kurung T. T-nya diganti jadi angka berapa, detik ke berapa. Pernah kan sering lihat kan ya? V5 gitu kan ya, V7 ya kan ya, pernah kan? Iya, iya, iya Oke. benar. Apa rumusnya, Bar? Bagaimana cara kita mencari V sesaat? Tahu nggak?
Belum tahu Kak. Wih, dengan cara turunan. Oh, Turunan pakai turunan. terhadap waktu dari posisi. Oke. Nah, kelajuan juga sama, Bar. Ada yang namanya kelajuan rata-rata, ada yang namanya kelajuan sesaat. Bedanya, kelajuan itu skalar, maka dia makainya jarak. Ngerti, Bar? Oke. Nah, besaran ketiga, ada yang namanya percepatan, itu vektor, yang skalarnya namanya perlajuan. Dua-duanya punya simbol yang sama, simbolnya A. Yang satu pakai vektor, yang satu tidak pakai vektor. Oke, sama, ada dua jenis. Yang pertama namanya adalah percepatan rata-rata. Disingkatnya V lagi. A. A average. Apa rumusnya? Delta V dibagi dengan delta T. Lihat, karena percepatan vektor pasti pakainya vektor lagi. Yang kedua Oke. namanya adalah percepatan sesaat. Spontaneous acceleration. Simbolnya A dalam kurung T. Rumusnya turunan terhadap waktu dari kecepatan. Paham, Bar? Oke. Perlajuan juga sama, Bar. Ada yang namanya perlajuan rata-rata, ada yang namanya perlajuan sesak. Oke? Karena perlajuan Oke. itu skalar, maka pasti perlajuan itu pakainya kelajuan. Ngerti, Bar? Oke. Udah. Jadi, secara umum, secara umum, kinematika itu hanya belajar tiga besaran. Tiga besaran untuk bagian vektor dan tiga besaran untuk bagian skalar. Paham? Nah, coba Paham, lihat deh. paham. Tiga besaran ini, kalau Akbar perhatikan, ketiganya ini kalau diperhatikan, dia saling terkait, Bar. Kalau Akbar punya fungsi R itu posisi, Akbar bisa mendapatkan fungsi perpindahan, tinggal dideltain, selisihkan. Akbar Hmm. punya fungsi R, Akbar bisa dapetin fungsi V, tinggal diturunkan sekali. Bener gak? Oh, iya, iya. Kalau Akbar udah punya fungsi V, Akbar bisa mendapatkan fungsi A. Tinggal fungsi V itu diturunkan lagi sekali. Oke, Hmm. pertanyaan saya, Bar. Bisa nggak kalau dibalik, Bar? Kalau Akbar Bisa. diketahuinya itu fungsi A, tapi Akbar mau nyarinya V, bisa nggak, Bar? Bisa Diapain? pakai integral ya. Betul. Tar. Di SMA diajarin nggak, Bar, turunan dan integral? Diajarin tapi kayak Oke. dasar gitu Ya, sih. ini apa-apa. Yang penting diajarin dulu aja. Yang penting diajarin dulu aja. Oke. Maksudnya tahu integral tuh kayak gimana, basicnya. Iya, Turunan penting itu dulu deh. Oke, lihat, Bar. Karena beberapa anak SMA kan karena kurikulumnya kan macam-macam ya. Ada yang merdeka, ada yang kurikulum nasional. Akbar kurikulum apa, Bar? Merdeka. Nah, merdeka tuh macam-macam lagi. Terserah sekolahnya. Kadang, Iya, terserah. nah itu masalahnya saya tanya sana yang kurikulum merdeka tuh lebih 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 aneh lagi tuh. Dia jadi ini enggak? Enggak. Jadi ini enggak. Yang jadi apa? Ini. Nah, terus sekolah lain apa siswa lain dari SMA lain mereka juga ini diajarin ini enggak itu lebih brand lebih lebih random kalau mereka lebih lebih terstruktur yang kurikulum nasional lah itu dia diajarin semua tuh jadi saya lebih enak tapi ya untungnya diajarin itu lebih Mm-mm. basic mudah lihat Bar tadi kita tahu apa Bar kalau percepatan itu adalah turunan terhadap waktu dari kecepatan betul Bar Iya. oke kalau saya kan silang A dt sama dengan
Devi. Boleh, Bar? Boleh. Ya. DT sama Devi itu kalau di matematik itu namanya operator, Bar. Operator integral. Operator itu jangan dilihat D itu huruf D ya, bukan. Itu adalah operator integral. Tapi dia nggak ada artinya, Bar, kalau cuma DT atau Devi doang. Supaya Hmm, dia mengandung arti, maka dia harus dipasangkan dengan operator pasangannya. Yaitu apa? Si cacing integral. Maka kedua ruas saya kasih integral di depannya. Nah, kalau gini jadi ada artinya. Artinya yang kiri itu adalah integral A terhadap waktu. Artinya yang kanan integral satu terhadap V. Gitu kan ya? Yang namanya integral itu kan harus ada batas. Ya nggak sih, Bang? Karena kalau integralnya nggak ya. pakai batas, jadinya integral tak tentu. Hasilnya jadinya ada konstantanya. Di ruas kiri dt berarti batasnya t. Anggaplah dari t mula-mula sampai t tertentu. Di ruas kanan itu dv, berarti batasnya v. Dari v mula-mula sampai v tertentu. Paham, Bar? Ngerti? Oke. Bar, tahu nggak integral a dt itu apa, Bar? eh Integral dari percepatan. A terhadap t itu apa? A dt integralnya apa? Nggak tahu, Kak. Nah, itu jawabannya. Betul, nggak tahu. Oh. Saya juga nggak tahu. Kenapa? Ya kita harus tahu dulu A-nya apa, Bar. Jangan bilang integral A DT kan AT lah. Kalau A-nya konstan. Kalau A-nya nggak konstan ya nggak tahu saya juga. Makanya saya juga nulisnya ini nggak tahu, Bar. Integral A DT saya nggak tahu selama saya nggak dikasih tahu A-nya fungsinya apa, ya saya tulis aja A terhadap T. Paham, Bar ya? Jadi jangan langsung ucap Oke. itu kan AT yang nggak tahu. Kalau integral dv apa, Bar? Nggak tahu juga. Loh, ini ini tahu integral dv v sama aja kayak integral dx x kan? Karena di depan v itu ada angka Oh. satu kan sebenarnya. Ya, ya, ya. Gini Oke. gini gini, Bar. Kita coba sekilas ya tentang integral karena ini penting banget karena kedepannya kita akan banyak menggunakan turunan integral. Rumusnya integral kan gini kan? Integral ax pangkat n dx sama aja a dibagi n N plus plus satu satu x n plus satu plus satu. plus konstan, betul? Ya. Nah, Bah, lihat. Tadi kan di depan ada integral dv kan, betul? Ya. Itu sebenarnya sama aja integral satu dv. Ini sama aja Hmm. integral satu v pangkat nol dv. Ini tuh sama, Bar. Ngerti? Oh, iya, Karena iya. di matematika, apapun yang dipangkatin nol, hasilnya satu. Satu. Berarti jadinya apa? Satu dibagi nol ditambah satu V. Nol ditambah satu plus konstan. Jadinya V I- plus Plus konstan. Jadi konstan. integral dv adalah V kalau nggak ada batasnya. Plus konstan. Berarti, Bar? Oke. Makanya yang ini V tapi nggak plus konstan karena dia ada batasnya. Yaitu V0 Oh, iya. sampai VT. Sama aja apa? Batas atas dikurangin batas Kurang bawah. Sama bawah. aja delta V. Jadi, Bar, integral dari ADT itu hasilnya bukan V, Bar. Hasilnya adalah delta V. Ngerti, Bar? Delta V. Karena Oke. banyak anak SMA yang bilang integral A, integral A itu adalah V. Salah. Integral A terhadap waktu itu delta V, bukan V. Nanti dari delta V Hmm. kita cari V-nya. Paham? Dengan cara Oke. yang sama. Kita tahu kan kalau V itu adalah D per dt dari R. Betul, Bang? Maka Ya. kalau kita kayak silang, V dt itu sama dengan dr. Supaya dia ada artinya, kedua ruas diintegralkan.
Yang ini terhadap T. Terhadap T mula-mula sampai T tertentu. Ini terhadap R. Terhadap R mula-mula sampai R tertentu. Oke. Integral V dt apa? Nggak tahu. Belum Selama kita tahu. nggak dikasih tahu V-nya kayak apa, ya saya nggak bisa mengintegralkan V terhadap T. Orang V-nya aja nggak dikasih tahu. Kalau integral dr, R. Dari R mula-mula sampai R tertentu. Sama aja batas Delta akhir R. dikurang batas awal, yaitu delta R. Berarti sama. Integral V dt itu bukan R, tapi delta R. Sehingga kita bisa buat yang namanya flowchart-nya. Kalau Akbar punya fungsi R itu posisi, dengan mudah Akbar turunkan terhadap T, Akbar akan mendapatkan fungsi V-nya. Fungsi V diintegralkan lagi sekali terhadap T, Akbar akan mendapatkan fungsi A. Kalau dibalik, kalau Akbar punyanya fungsi A, diintegralkan terhadap T, maka yang Akbar dapat itu bukan V, tapi delta V. Nanti dari delta V ini Akbar olah sedikit supaya Akbar mendapatkan fungsi V. Dari fungsi V kalau diintegralkan lagi sekali terhadap T, dapatnya bukan R, tapi delta R. Kalau diolah lagi sedikit, maka Akbar dapetin fungsi R. Jadi kayak gini flowchartnya, Bar. Kalau turunan, pasti dapatnya besaran itu. Tapi kalau integral, ini dapatnya delta. Integral dari A, delta V. Integral dari V, delta R. Kalau yang dimintanya V atau R-nya, maka harus diolah lagi. Paham, Bar? Oke. Jadi, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, ketiga besaran yang ada di kinematika, tiga-tiganya itu saling terkait, Bar. Artinya apa? Akbar nggak perlu tahu atau dikasih tahu tiga-tiganya. Hanya cukup dikasih tahu satu fungsi di antara ketiga ini, dijamin Akbar bisa mendapatkan fungsi ketiganya. Dengan apa? Dengan bantuan turunan atau Dan integral. integral. Paham? Oke, paham, paham. Oke, itu jadi kita belajar basicnya dulu, Bar. Nah, setelah Akbar udah paham kalau kinematika itu cuma belajar tiga itu, cuman harus dikuatkan tentang integral sama turunannya. Nah, sekarang Oke. saya mau menerangkan tentang ini, Bar. Saya punya pertanyaan. Pertanyaan lagi nih. Apa yang pertama kali dianalisa? Dianalisa apabila mengerjakan soal kinematika. Tahu nggak, Bar? Kalau Akbar ketemu soal kinematika, soal tentang gerak, yang pertama kali Akbar analisa itu apanya sih, Bar? Itunya apa? Apanya? Eh vektor atau skalarnya Memang kan udah tahu. Satu hal udah bisa dibedain kan? Oh, kalau iya yang udah minta bisa. kecepatan berarti vektor. Oh, kalau minta kelajuan berarti skalar. Selain itu deh yang lebih penting. Apa yang Eh pertama kali dianalisa ketika Akbar ketemu soal kinematika? Tahu? Yang pertama kali apa? dianalisa adalah ini. Apa? Kita harus tahu jenis geraknya itu apa. Oke. Kita sekarang masih belajar gerak lurus ya, Bar. Oke. Bar, menurut Akbar, seingat Akbar deh, gerak lurus ada berapa jenis gerak lurus, Bar? Yang Akbar tahu. Ada ada dua, Apa aja? gerak lurus beraturan sama berubah Hmm, beraturan. Itu dua ya. Kayak di SMA, kebanyakan yang diajarkan cuma dua. Padahal sebenarnya ada tiga. Ada tiga
jenis gerak lurus. Nanti kalau udah belajar yang melingkar, juga ada jenis gerak melingkar. Apa aja? Yang pertama, namanya GLB. Betul ya? Cirinya GLB itu apa sih, Bar? Konstan, Apanya? konstan, Apanya yang konstan? kecepatannya. Apa? Apa? Apanya, Bar? Percepatannya. Per apa kerj? Apa? Percepatan apa kecepatan yang konstan? Eh, percepatan. Doa ngaco. Kecepatannya. Oh, kecepatan. Kecepatannya konstan, Bar. Kalau kecepatannya konstan, berarti percepatannya nol. Yang kedua, Oh iya iya. namanya GLBB. Gerak lurus berubah beraturan. Kecepatannya beda-beda, Bar. Fungsi. Oke? Tapi percepatannya yang konstan. Konstan tuh angka, Bar. Konstan sih. Konstan tuh angka. Konstan. Konstan tuh angka selain angka nol. Itu namanya konstan. Kebanyakan cuma tahu ini kan, Bar ya. Kalau di SMA ya, Bar. Betul? Padahal ada Iya. yang ketiga. Yang ketiga itu namanya gerak lurus tidak beraturan. Ciri utamanya, kecepatannya, fungsi. Beda-beda tiap detik. Dan percepatannya juga fungsi. Fungsi. Fungsi waktu. Nah, jadi secara umum, gerak lurus itu ada tiga jenis, Bang. GLB, GLBB, GLTB. Bagaimana cara kita ngebedainnya? Paling mudah ngebedain itu dari A. Lihatlah dari A-nya, Bang. Oke? Mm-mm. Kalau A-nya 0, berarti dia GLB. Kalau A-nya angka, selain angka 0, berarti dia GLBB. Kalau A-nya fungsi waktu, misalkan A-nya 2T, A-nya T kuadrat, itu berarti dia GLTB. Ngerti, Bang? Oke. Nah, itu hal paling penting menurut saya kalau ketemu soal kinematika. Kenapa gitu, Bang? Karena dengan mengetahui jenis geraknya, kita bisa tahu kita menyelesaikan soalnya dengan cara apa. Nah, lihat, Bang. Apabila kasus yang dihadapi itu kasus GLB atau GLBB. Tahu dari mana kasusnya GLB atau GLBB? Dari A-nya. Ini berarti A-nya bernilai 0 atau A-nya bernilai angka. Kalau kasusnya GLB atau GLBB, Bar, saya pastikan Akbar sesusah apapun soalnya, Akbar cukup gunakan tiga rumus dasar kinematika yang Akbar biasa tahu di SMA. Yang pertama adalah V saat T tertentu, yaitu V mula-mula ditambah percepatan dikali selang waktu. Yang kedua, delta R atau biasa kita sebut sebagai S kalau di SMA, yaitu adalah V mula-mula delta T ditambah setengah A delta T kuadrat. Yang ketiga itu gabungannya. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A delta R. Bar. Sesusah apapun soal kinematika, kalau Akbar udah cek dia kasusnya GLB atau GLBB, udah dicek tuh, Bar. GLB atau Mm-mm. GLBB. Oke? Sesusah apapun.
pasti bisa kita kerjakan hanya dengan modal tiga rumus ini. Nggak ada rumus lain. Paham, Mbak? Oke. Masalahnya, ini kan kuliah. Kuliah bisa aja kinematika kalian bukan GLB atau GLBB, tapi GLTB. Nah, bagaimana kalau kasusnya GLTB? Apabila kasusnya itu adalah Oke. GLTB. Gerak lurus tidak beraturan. Tahu dari mana? A. A-nya berupa fungsi. Fungsi. Kalau Akbar tahu A-nya itu fungsi, dan Akbar tahu itu GLTB, Bar, saya kasih clue. Jangan sekali-kali kita menggunakan rumus dasar kinematika yang tadi saya sebutin, yang tiga. Jangan sekali-kali. Kenapa? Karena pasti salah. Pasti salah. Dapat nggak angkanya? Angkanya dapat. Tapi dijamin salah. Paham? Terus kalau gitu Oke. gimana, Bar? Nggak ada cara lain selain Akbar harus menggunakan konsep turunan dan integral yang kita pelajarin tadi. Tadi loh, Bar. Kalau Akbar dikasih fungsi posisi, Akbar tinggal turunkan sekali, Akbar dapat fungsi V. Kalau Akbar punya fungsi V, Akbar turunkan sekali, Akbar dapat fungsi A. Kalau dibalik, kalau Akbar punya fungsi A, Akbar tinggal integralkan sekali, tapi ingat, integral itu dapatnya delta. Kalau Akbar butuhnya V, maka dari delta V ini kita olah sedikit. Maka kalau V diintegralkan lagi sekali, maka dapatnya delta R. Kalau Akbar butuh posisi, tinggal diolah sedikit menjadi R. Jadi, Bar, kenapa penentuan jenis gerak itu penting banget? Karena itu menentukan kita ngerjainnya pakai apa, Bar. Kalau tiba-tiba yang keluar GLTB, tapi Akbar taunya cuma tiga rumus ini, ya pasti salah, Bar. Walaupun ada angkanya, ya salah. Tapi kalau Akbar udah tahu ini GLB atau GLBB, ya udah sesusah apapun. Kalau masih GLB, GLBB, Bar, pasti bisa dikerjain, Bar. Ngerti, Bar? Oke. Oke, kita coba lihat soalnya. Soalnya tentang kinematika dan vektor ya. Eh, nah, ini saya udah kumpulkan beberapa soal-soal pretest. Kita coba lihat ya, kita coba kerjain yang kinematika dan vektor yang mula-mula dulu aja deh. Dari vektor dulu deh, ada nggak ya vektor? Coba lihat, oh, nah ini deh. Di Pak, snippet tool. kan nanti itu dia Hmm, full hitungan atau ada yang materi enggak, doang sih, ada Kak? juga ya kayak gini, Bar. Yang konsep. Oh, ada yang kayak gini. Nggak semuanya harus hitungan. Konsepnya juga ada. Kayak gini nih, ini contoh di tes tahun berapa saya lupa. Ada tahunnya saya lupa deh. Oke, ini bar. Ini contoh yang nggak dihitung, tapi cuman memahami konsepnya. Bar, mana dari pernyataan berikut yang salah tentang vektor? Yang A, besar vektor hanya dapat bernilai negatif, positif. Yang B, arah vektor hanya dapat berarah positif. Yang C, besar vektor dapat bernilai negatif. Yang E, arah vektor dapat berarah negatif. Yang E, vektor terdiri dari komponen besar dan arah. Mana yang salah, Bang? Dari tiga ini. Yang B bukan? B, oke. Kita coba ada saya. Ya, Besar vektor hanya dapat bernilai positif. Betul salah? salah.
Benar-benar. Eh, Tuh. besar. Iya betul, Iya tapi benar-benar. jadinya jadi nggak salah kan, betul? Iya, iya, Kan Akbar tadi tahu besar vektor itu kan menggunakan apa? Akar ya nggak sih? iya, Akar dari komponen kuadratnya kan. AX benar. dikuadratin ditambah AY kuadratin ditambah AZ kuadrat. Dari mana ceritanya hasilnya bisa minus? Nggak mungkin kan? Betul. Iya, Arah vektor benar. hanya dapat berarah positif. Hanya dapat. Bisa nggak arah itu Salah, negatif, Ber? bisa. Berarti ini salah ya. Oke. Mm-mm. Besar vektor dapat bernilai negatif. Betul salah, Bar? Benar. Salah. Salah. Emang bisa ini negatif, Bar? Eh, besar Bisa vektor nggak? dapat. Oh iya Besar deh, vektor kan dapat yang negatif bisa nggak? iya iya benar-benar benar. Nggak mungkin kan, Bar? Arah Mm-mm. vektor dapat berarah negatif. Betul salah? Arah vektor dapat benar, Tuh. Vektor terdiri dari komponen besar dan arah. Betul salah? benar, Oke, jadi benar. yang salah ada dua, Bar. Oke. Mungkin ini ntar kalau itu dikoreksi. Ya, nggak sih? Mungkin soal aslinya, mungkin soal ntar waktu pengerjaannya mungkin ada koreksi kata-kata. Mungkin saya sih curiga sih di ini sih. Besar arah vektor eh, dapat mungkin nggak pakai hanya Dapat ya. ya. Kalau Iya. kalau ini dapat berarti kan kalau yang C kan ya. Betul? Mm-mm. Ya, kayak gitu, Bar. Jadi kadang dia nggak cuma hitungan tapi konsep juga. Coba lihat lagi, Bar. Saya coba mana soal lagi ya. Kita vektor dulu kita habisin. Ada nggak vektor? Nah, vektor nih, Bar. Ini juga pretest 2023. Jadi nggak susah-susah banget, Bar. Pretest tuh ya soal-soal SMA. Jadi kalau dan SMA-nya bukan SMA yang Olimpiade gitu-gitu. Kalau UTS iya. UTS fisika biasanya tuh levelnya Olimpiade SMA. Tapi kalau pretest mah masih gampang. Oke, coba Bar. Ada dua buah vektor, nilai itu besar ya. Vektor A besarnya 10, vektor B besarnya 35. Kalau kita mau tahu nilai besarnya dari vektor A tambah vektor B, mana yang mungkin? Nilai dari vektor A sama vektor B itu yang mungkin berapa? Kalau dijumlah. Mana yo? Bisa Hmm, nggak 2? Bisa nggak 10? 30, 50, 60. Menurut Akbar mana yang mungkin, Bar? em, kalau nilai itu kan pakai yang tadi pakai Ya, akar itu kan. ya, betul. Berarti dia hitung masing-masing. Gimana yo? Cuma mau tahu mana yang mungkin aja yang harus Lihat dulu. dihitung semuanya. Dia cuma tahu besarnya A itu 10, besarnya B itu 35. Nah, kita mau tahu kalau kita jumlahin besarnya A tambah B itu yang mungkin tuh berapa sih? Kebayang nggak ngerjainnya? Gimana tuh, Kak? Gimana yo? Apa yang C? Akbar tahu nggak Yang C tuh. bagaimana cara kita menjumlahkan vektor? Vektor A ditambah vektor B, kalau dijumlahin, dimutlakin, akan sama kayak akar dari besar vektor A dikuadratin ditambah besar vektor B dikuadratin ditambah 2 kali besar vektor A besar vektor B dikali kosinus theta. Pernah lihat, Bar, kayak gini, Bar? Pernah? Belum. Belum, belum. Oke, ini cara menghitung besar besar dari penjumlahan vektor. Di sini ada theta, Bar.
Theta itu adalah sudut antara vektor A dan vektor B. Paham, Bar? Nah, lihat, Oke. Bar. Kan nilai vektor A nggak mungkin berubah ya, Bar, di soal ini. Bener nggak? Mm-mm. Nilai Iya, vektor B juga udah nggak mungkin berubah, udah dibilang 35 kan. Tapi kan di iya, soal ini nggak ada informasi berapa sudut antara A dan B, betul nggak? iya bener. Berarti itulah yang kita variasikan, Bar. Itulah yang divariasikan. Bar, berarti kan kita tinggal lihat nilai maksimum sama nilai minimumnya aja ya. Berarti kalau dari sini kita tahu apa? A tambah B nilainya akan bernilai maksimum saat nilai cos-nya juga maksimum kan? Bener nggak? Mm-mm. Nilai cos paling gede berapa, Bar? Sera- Nilai cos theta Satu paling besar berapa? nilai kos, Iya. maksudnya sudutnya Enggak, nilainya bukan sudut, bukan tetanya, nilainya. Nilai cos itu paling besarnya berapa sih? setengah. Nah, emang iya nggak ada yang lebih dari itu? Apa satu? Lah iya, emang ada nggak cos yang nilai 1,5, 1? Ada Mm, nggak? nggak ada. Ada. Nilai Satu ya, cos paling besar satu, itu 1. satu. Nilai cos yang 1 itu sudutnya berapa derajat, Bar? Cos berapa yang hasilnya 1? Hmm, nol. 0 derajat. Berarti sudut antara A dan B-nya 0, betul? Iya. Gimana tuh gambarnya? Berarti kalau gitu A-nya 10 gini kan, B-nya 0 derajat kan? Berarti B-nya Mm-mm. 0 derajat kan? Kayak gini kan? 35. Ini Oh, kan 0 derajat kan? Searah kan? Berarti iya searah. ini panjangnya berapa dong kalau gitu? 45 kan? Ya enggak? 45. Iya, Jadi nilai maksimum dari A tambah B itu adalah empat empat puluh puluh lima. lima. Nggak mungkin lebih dari ini. Berarti yang ini Hmm, kita coret, ini kita coret. Ngerti, Bar? oke. Masih ada 3 kemungkinan, Bar. Oh, berarti kita perkecil lagi dengan kita cari nilai minimumnya. Nilai minimum akan terjadi saat cos tetanya juga bernilai minimum, kan? Betul. Iya, benar. Cos paling kecil berapa, Bar? Nol. Ada nggak Min yang lebih satu. kecil dari nol? Min satu bisa nggak? Ada. Ada Min kan? satu. Ada kan? Iya. Iya, min 1, Bar. Kapan sudut tetanya yang menghasilkan cos min 1? Nol juga. Masa 180. 0 dapetnya min 1? seratus 180. delapan puluh derajat. Terus Iya. gimana ini gambarnya, Bar? Berarti kalau kita anggap A itu ke sini 10, 180 derajat, berarti dia dari sini putar balik Oh iya, putar balik. 35. Paham? Paham, paham. Berarti panjangnya adalah dua puluh 10 lima, dikurang tapi 35. ke kiri Iya. kan panjangnya ya kan? Mm-mm. Berarti nilai Benar. minimumnya paling kecil 25. Nggak akan bisa melebihi kurang dari itu. Berarti ini kita coret, ini kita coret. Maka jawabannya C. Ngerti, Bang? Oh gitu. Ngerti, ngerti. Jadi yang mungkin kita nggak tahu sudutnya, tapi kita tahu nilai maksimumnya 25. Nggak mungkin tiba-tiba maksimumnya tiba-tiba muncul angka 2 itu nggak mungkin karena kita udah hitung nilai maksimumnya 25. Kecilnya sudut yang terbentuk. Ngerti? Ngerti, ngerti, ngerti. Oke. Kayak gitu Bang. Sebenarnya gampang. Cuman kadang kita nggak kepikiran aja mau ngapain caranya. Nah, Iya, harus sekarang ini ngerti lagi Bar. konsepnya. Masih vektor Bar. Mumpung kita belajar masih vektor. Oke, karena vektor tuh simple banget Bar. Oke. Nah, coba dilihat Bar. Kita punya dua buah vektor. Hmm.
vektor A sama vektor B. Kita mau melakukan operasi dot product. Vektor A dot vektor B. Masih inget nggak, Bar? Waktu di SMA, gimana tuh, Bar? Dot product, Bar. Ingat Enggak, nggak? Pak. Lupa. Enggak ingat. Oke, Iya, jadi perkalian vektor itu, Bar, ada dua jenis. Perkalian vektor itu ada dua jenis. Yang pertama namanya perkalian dot product atau perkalian titik dot product. Nah, yang kedua namanya perkalian cross product, perkalian silang. Nah, ini adalah basic banget dalam vektor, yaitu kita harus bisa melakukan operasi dasar vektor. Salah satunya perkalian. Kita mulai dari yang namanya dot product. Nah, Bar, logikanya kan gini, Bar. Perkalian kita bagi dua, dot product sama cross product. Berarti dot product dengan cross product itu ada perbedaannya kan, Bar? Ya nggak, Bar? Betul. iya benar. Beda. Bedanya apa, Heeh. Bar? Apa tuh? Bedanya apa antara dot product dengan cross product, Bar? Tahu nggak? Jenisnya? Nah, apa jenisnya? Yang pertama itu Maksudnya adalah di hasil. hasil. Oke. Hasilnya. Kalau dot product hasilnya harus skalar. Apa itu skalar? Angka. Nggak boleh ada dot product yang hasilnya ada IJK. Paham? Paham. Yang kedua adalah di operatornya, Bar. Operator matematik untuk dot product, operatornya adalah cosinus theta. Oke? Nah, sekarang kita coba lihat, Bar. Kasih contoh ya. Saya punya vektor A, 1i ditambah 2j ditambah 3k. Terus saya punya vektor B, 4i ditambah 5j ditambah 6k. Terus Akbar mau melakukan operasi dot product. Misal Akbar maunya, karena Akbar tahu dot product itu angka, jadinya C aja, bukan vektor C, adalah vektor A dot product dengan vektor B. Gimana caranya? Di SMA pasti diajarkan cara cepatnya. Boleh nggak di kuliah pakai? Boleh. Tapi konsekuensi dari Akbar pakai cara cepat, biasanya Akbar tidak memahami intinya atau maksud dari dot produknya. Makanya cara cepat itu cenderung kita akan melupakannya. Kita sering lupa kalau pakai cara cepat. Karena seolah-olah itu nggak ada gunanya, cuma ngitung aja, padahal ada. Nah, bukan berarti, bukan berarti di kuliah nanti itu apa? Bukan berarti di kuliah nggak boleh pakai cara cepat. Boleh banget, Bar. Boleh. Boleh banget. Tapi saya lebih suka kalau kita belajar basic kayak gini. Itu kan basic ya. Saya lebih suka kita kuatin di basic, Bar. Saya akan Oke. ajarkan cara basicnya. Cara basicnya gimana emang cara basicnya? Cara basic perkalian sebenarnya Akbar udah pernah diajarkan waktu zaman SD. Waktu zaman SD itu adalah cara basic kita belajar perkalian. Gimana, Bar, waktu zaman SD cara perkalian, Bar? Gitu nggak? Penjumlahan berulang.
Apa Bukan. maksudnya? Waktu zaman SD kan pasti diajarkan perkalian itu adalah kita mengalihkan kayak gini. Contoh, vektor A kita masukin 1i, 2j, 3k. Ini ya. Dot, Oh, vektor B-nya masukin 4i, 5j, 6k. Terus, kayak gini kan cara SD. Ini dikali ini, bener nggak? oh, pelangi Terus kali ini pelangi. dikali ini, gitu kan tuh ya? Iya, Ini namanya dulu namanya cara pelangi ya, Bar ya? iya. Gitu kan? Ini kali, betul. Kali. Ini cara basic, Bar. Jadi perkalian itu secara basicnya adalah mengalihkan semua komponen dari vektor A dengan semua komponen vektor B. Ini cara basic, Bar. Nah, bedanya apa? Kalau dulu di SD, kita mengalami perkalian angka, ya nggak? Perkalian antara Mm-mm. angka dengan angka. Sekarang kita belajarnya perkalian vektor. Di vektor itu ada angka, ada nilai, sama ada arah. Nah, yang penting itu lagi nih, Bang. Yang mengalami perkalian dot ataupun perkalian cross hanya arah. Oke, hanya arah, hanya IJK. Angka tidak sama sekali tidak mengalami perkalian dot ataupun cross. Jadi kita punya apa? I dot 4i sama aja 4 dalam kurung I dot I 5 I dot J 6 I dot K 2J dot 4I 8 J dot I 10 J dot J 12 J dot K 3K dot 4I 12 K dot I 15 K dot J 18 K dot K. Paham nggak, Bang? Ngerti? Paham, paham. Nah, sekarang tugasnya Akbar adalah mencari tahu I dot I itu apa. Akbar tahu kan kalau I itu menyatakan arah sumbu X, betul? X. Iya. Kalau J menyatakan arah Y. sumbu Y. Y. Kalau K menyatakan arah sumbu Z, betul? Z. Betul. I dot I dalam bayangan Akbar, Akbar tuh seolah-olah punya garis arah sumbu X dan ada garis lain I dot I kan yang arahnya ke Mm-mm. sumbu X juga. Paham, Bar? Paham. Lihat berapa sudut yang terbentuk antara I yang hitam dan I yang warna kuning. No. Nol. Karena operatornya cos, maka cos tetanya nilainya satu. Betul, Bang? Iya. Berarti I dot I nilainya satu. Begitu juga dengan J dot J dan K dot K. Paham, Bar? Iya. Sekarang, I dot J. Dalam bayangan Akbar, Akbar punya garis arah sumbu X dot J. Dan garis lagi arah sumbu J. Y. Sudut yang terbentuk adalah sembilan 90. puluh derajat. Karena operatornya cos, cos tetanya adanya nol. Betul. No. Berarti Betul. yang beda hasilnya nol semua. Karena sudutnya 90 Oh. derajat. Berarti kita bisa tahu C itu adalah 4 ditambah 10 ditambah 18. 18. Dapatlah 32. Lihat, Bar. Sesuai kan dengan keterangan kalau dot produk hasilnya harus angka. Betul? Iya, benar-benar. Oke. Bar, kita kan tahu tadi C itu adalah hasil perkalian dot antara A dot B.
Bisa nggak kita hitung C pakai cara lain? Bisa. Namanya secara matematis. Secara matematis, Bang. Karena Akbar tahu C itu adalah A dot B, maka C dapat juga dicari dengan nilai vektor A, besar vektor A, nilai atau besar vektor B dikali cosinus theta. Ini kalau kita dikasih tahu berapa sudut yang terbentuk antara Hmm, vektor A dengan vektor B. Paham, Bar? B. Paham, paham. Oke, biar ngerti kita lanjut lagi dengan yang kedua, Bar. Yaitu cross product, guys kalian. Cross. Siapa tahu terkeluar Ya. cross product. Cross product. Sama, dia bedanya di dua hal. Pertama di hasil. Cross product, hasilnya harus vektor. Jadi nggak boleh tuh bar cross product hasilnya cuma angka. Nggak boleh bar. Yang kedua, ada di operatornya. Operator matematika untuk cross product itu adalah sinus theta. Paham bar? Paham. Oke, kita ambil contoh yang gampang kayak tadi. Saya punya vektor A, 1i plus 2j, 3k. Ini Akbar tinggal di mana, Bar? Di Bekasi. Oh, deket lah. B, misalkan kayak tadi. 4i, 5j, 6k. Oke. Kita mau melakukan operasi perkalian cross. Karena kita tahu cross itu vektor, jadinya vektor D. Sama Hmm. dengan vektor A cross vektor B. Saya yakin banget, pasti zaman SMA-nya diajarkan caranya, terutama cara cepatnya. Cara cepatnya untuk menghitung perkalian cross. Boleh nggak dipakai? Boleh. Biasanya di SMA itu apa namanya? Pakainya namanya itu, Mbak. Matriks atau determinan. Kalau masih ingat. Boleh nggak dipakai? Boleh banget. Boleh banget, Mbak. Cuman saya akan mengajarkan konsep. Karena biasanya cara cepat itu cenderung kita lupakan ketika udah lama nggak dipakai. Caranya gimana? Cara SD, Mbak. Oke, kita masukkan I-nya, apa A-nya, 1i, 2j, 3k. Kita masukin juga B-nya, 4i, 6k. Oke, sama kayak tadi, Bar. Kita mengalihkan semua komponen A dengan semua komponen B. Dan ingat, yang mengalami cross ataupun dot hanya arah. Berarti ini 4 dalam kurung I cross I, I cross. 5 dalam kurung I cross J, Cross. 6 dalam kurung I cross K, 8 dalam kurung J cross I, 10 dalam kurung J cross J, I cross J. 12 dalam kurung J cross K, J. Dot K. 12 dalam kurung K cross I, 15 dalam kurung K cross J, 18 K cross K. Paham, Mbak? Paham. Sama kayak tadi konsepnya. Kita cari tahu I cross I itu apa.
Tadi berapa hasil yang terbentuk antara I sama I? Nol kan? Nol. Karena operator cross itu adalah sin nol, nol. Ya sekarang Nol. yang sama hasilnya nol, Bang. Ngerti, Bang? Oh, iya, iya. Sekarang, I cross J. Tadi berapa sudutnya? 90 ya? 90. Karena operatornya adalah sin, berapa sih sin 90? Satu. Satu. Satu itu vektor atau skalar, Bang? Skalar. Skalar. Padahal Akbar tahu hasilnya harus vektor, betul? Iya. Berarti I cross J hasilnya bukan satu, Bang. Ngerti? Berat. Apa yang kurang? Kurang arah kan? Maka kita cari satu apa. Nah, untuk tahu arahnya, Oh, kita gunakan yang namanya ini, Mbak. Aturan siklik. Pernah denger nggak? belum. Yang ini loh. Bikin huruf I, bikin huruf J, bikin huruf K. Bikin putaran. J putar ke K, K putar ke I. Cara mainnya gini, Bang. I cross J. Dari I putar ke J, hasilnya adalah lanjutannya. K. Paham, Bang? Oh, paham, paham. J cross K. Berarti dari J ke K hasilnya lanjutannya. Ya, apa? I. I. I cross K. Itu kalau berbalik berarti gimana? Gimana menurut Eh, Akbar? berarti I lagi. Lah, dari sini ke sini. Hasilnya Oh, lanjutannya. Ini dong lanjutannya. berarti berarti J. Jadi, Oh, min J. min J. Karena min kenapa? Karena putarannya berlawanan dengan arah Berlawanan. siklik yang warna orange itu loh. Paham? Iya, paham, paham. Oke. Lagi, Bang. Ah, bentar ya. Kalau saya maunya ini, Bang. Min J cross I. Gimana ya Berarti min J cross I? min J. Cross I. Berarti bentar, min J. Apa yo? Berarti plus K. Eh, Minnya kita taruh di luar. oh minnya. Dalam Oh, kurung J cross I. J cross I kan min K. Si min jadinya K. Ngerti? iya, ngerti, ngerti. Kalau min K cross min I. Berarti minusnya ditaruh luar jadi positif apa enggak? Min kali min jadi plus kan? Sama Iya, aja kayak K cross I. Apa K cross I? J. J. Paham? Paham, paham. Berarti I. Coba dibayangin, sikliknya udah dibayangin? Iya, Coba. I cross J, K I cross K. minus J Minus J, J I. minus K Minus K, J K, I I, K I. J J, K J. minus I. Udah. Berarti si D-nya itu adalah 5K, 5K min 6J min 8K plus 12I
plus 12J min 15I. Betul, Bang? Ya, 5K dikurang 8K min 3K. Betul? min, ya, Min 6J ditambah 12J plus 6J. 6J. 6J 12I min 15I min 3I. minus 3I. Paham, Bang? Udah. Paham. Ini adalah salah. Hasil Cross. dari cross produknya. Sesuai dengan prediksi kan? Oh, Hasilnya harus vektor. Paham, Bang? vektor. Nah, Akbar bisa nggak dari sini mencari besarnya D? Bisa nggak? Bisa? Tinggal Berarti, akar kuadrat komponennya. Betul? oh iya. Heeh. Min 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 39 tambah 6. 9 tambah 36, 45 ya. 45 tambah 45. 9, akar 54. Betul? 54. Iya, benar. Nah, karena Akbar tahu kalau D itu adalah hasil perkalian cross antara A cross B secara matematik, maka besarnya D itu akan sama kayak besarnya A dikali besarnya B dikali sin theta. Nah, perhatikan D itu yang kita dapat tuh vektor, tapi secara matematik yang bisa diukur adalah besarnya doang. Maka kalau kita cuma nyari besar D, bisa pakai ini. Dengan catatan kita tahu berapa sudut antara A sama B-nya. Kalau nggak ada ya berarti pakai cara yang tadi, yang perkalian biasa. Nanti Bar? Ngerti, ngerti. Oke. Nah, khusus untuk cross product, ada juga yang namanya ini Bar, yaitu aturan tangan kanan. Pernah dengar? Belum. Jadi, aturan tangan kanan itu untuk dipakai buat mencari arah dari cross product. Macam-macam. Tapi kalau baru belajar, saran saya yang bentuk seperti ini. Nih, jempol, tangan kanannya dibuka. Oke. Ada tiga arah. Arah pertama itu ini. Arah jempol. Oke. Arah kedua adalah arah empat jari. Arah ketiga adalah telapak tangan. Nah, jempol itu arahkan ke vektor sebelum tanda cross. Oke. Empat jari kita arahkan ke vektor setelah tanda cross. Telapak tangan kita arahkan ke vektor hasil. Tadi kita punya apa? Vektor D, vektor A, cross vektor B. Berarti sebelum tanda cross ada vektor A. Maka jempol kita arahkan ke vektor A. Setelah cross vektor B, maka telapak tangan jadi vektor B. Dan hasilnya adalah telapak tangan, yaitu adalah vektor D. Oke? Ini kalau diminta untuk menggambar hasilnya. Ya, sekarang kita jawab soalnya, Bar. Kita coba jawab Oke. soalnya, Bar. Nah, saya kan udah saya ajarin, Bar, tentang perkalian dot ya. Udah kan? Mm-mm. Udah. Oke. Coba sekarang Akbar kerjain sendiri. Jawabannya yang mana, Bar? Oke. Oke. 3 menit.
Saya buka itu dulu bentar ya. Udah bar, Ya, udah dapat? sebentar Kak. Belum, Oke, sebentar dikit lagi. oke. Ini namanya operasi dasar matematik pada vektor ya. Kita harus kuasain. Karena Oke. kadang di kuliah nanti dosennya nggak ngajarin ini bar kadang. Karena dianggap Hmm, ini sudah bisa. hmm. Hasilnya 7 bukan Kak? Oke, hasilnya berarti min 2 tambah 6 tambah min 3 tambah 3. Dan hasilnya kan tinggal ini kali ini ya, Bar. Ini kali ini min 2 betul? Iya. Ditambah ini kali ini 6. Ditambah ini kali ini plus 3. Ya, betul. 7 Bar. Gitu. Paham, Bar? Gampang. Oke. Iya, gampang. Jadi pretest tuh jangan bayangin kayak soal-soal all-in. Itu nanti. Itu soal UTS. Tapi kalau pretest itu cuma soal-soal kayak gini-gini aja, Bar. Dia cuma mengandalkan konsep dasarnya. Jadi nggak usah terlalu eh, jangan bahkan soal pretest pun nggak akan sesusah soal-soal UTBK, Bang. UTBK tuh udah level udah susah menurut saya ya. Kita tuh kayak gini-gini aja Hmm. standar-standar biasa. Cuman menguji Oh, basicnya itu udah bener atau belum. Karena kalau UTBK kan susah banget ya. Soalnya kan aneh-aneh kan. iya. Sebenarnya yang apa sih yang tes tuh namanya UTBK kan Iya, SNBT. iya Pokoknya sama-sama. yang tes itulah yang tes tes negara itu, tes yang banyak itu. Kan juga lihat ya, soal susah. Karena dia udah mulai, nah kalau di UTBK kan sebenarnya dia nggak nggak apa ya, nggak terlalu fokus ke konsep basic, tapi lebih fokus ke hafalan rumus kan. Kalau kita Hmm, tahu rumusnya gampang. Nah kalau di tes tuh lebih ke konsep bar. Kayak tadi konsep dari vektor, yang tadi ini mana sih? Nah ini, oke, ini kan konsep banget. Kali ini, ya ini nih, ini konsep banget ya kan. Kita bisa tahu hmm. nilai vektor jumlahan yang besar 130 yang paling mungkin yang ada kita konsepnya nggak pakai rumus-rumus yang aneh-aneh juga konsep banget bar jadi lebih dikuatkan tuh di masalah konsepnya bar kalau di pretest itu Oke. kalau iya jadi rumusnya lebih lebih mudah nggak terlalu aneh-aneh rumus-rumus basic lah tapi kita tahu gimana dapatnya dan gimana cara makainya doang gitu sebenarnya bar gitu bar paham bar
Oke, siap. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak, Bar? Ini kita kinematikanya belum beres. Nanti mungkin kalau kita next belajar lagi, kita akan lanjut ke kinematika ini lagi, tapi yang lebih advance gitu. Ini baru Oke, basic vektor plus basic kinematika gitu. Ada pertanyaan benar sini, Bar? udah sih Kak. Oke, kalau tidak ada, berarti nanti saya akan kirimkan untuk apa rekamannya, saya upload dulu. Untuk catatannya saya akan Mm-mm. kirimkan lewat line ya. Oke? Oke, Oke. nanti rekamannya juga berarti ya Kak? Iya, tapi saya upload dulu. Bisa saya upload di YouTube. Baru saya kirimkan Oke, linknya gitu. oke, Oke, oke. mari Akbar. Ya, makasih Kak. Yuk.